"Tabita, bangkitlah." Dia membuka matanya dan melihat Petrus. Lalu dia duduk. Petrus mengulurkan tangannya untuk membantu Tabita berdiri. Sesudah itu dia memanggil orang-orang percaya dan para janda tadi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita sudah hidup kembali. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-31 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Pelayanan Petrus di Yudea Barat. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada waktu itu, Petrus mengunjungi semua daerah di sekitar Yerusalem, termasuk orang-orang percaya di Lida. Di sana, dia bertemu dengan seorang bernama Eneas yang sudah 8 tahun lumpuh total tanpa bisa bangun dari tempat tidurnya. Petrus berkata kepadanya, "Eneas, Yesus yang adalah Kristus menyembuhkan kamu. Berdirilah dan bereskanlah tempat tidurmu." Saat itu juga dia langsung berdiri. Semua orang yang tinggal di Lida dan Saron melihat Eneas sudah disembuhkan. Lalu mereka bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Di kota Yope tinggal seorang pengikut Yesus yang dalam bahasa Ibrani bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Tabita disebut Dorcas. Perempuan itu selalu berbuat baik bagi orang lain dan sering menolong orang miskin. Pada waktu Petrus berada di Lida, Tabita sakit keras lalu meninggal. Kemudian ibu-ibu lain memandikan mayatnya sesuai adat Yahudi dan menaruh jenazah itu di ruangan atas. Kota Lida dekat dengan kota Yope. Jadi ketika orang-orang percaya mendengar bahwa Petrus berada di Lida, mereka mengutus beberapa orang ke sana untuk memohon kepadanya, "Tuan, tolong, cepatlah datang ke tempat kami." Petrus pun bersiap-siap dan ikut dengan mereka. Setibanya di Yope, Petrus diantar ke ruang atas tadi. Semua janda berdiri di sekeliling Petrus sambil menangis. Mereka memperlihatkan kepadanya baju-baju dan berbagai pakaian lain yang pernah dibuatkan Dorcas untuk mereka pada waktu dia masih hidup. Sesudah Petrus menyuruh semua orang keluar dari ruangan itu, dia berlutut dan berdoa. Kemudian dia memandang jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangunlah." Tabita pun membuka matanya dan ketika melihat Petrus, dia bangun lalu duduk. Petrus mengulurkan tangannya untuk membantu Tabita berdiri. Sesudah itu, dia memanggil orang-orang percaya dan para janda tadi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita sudah hidup kembali. Berita tentang keajaiban itu tersebar ke seluruh kota Yope, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Petrus tinggal cukup lama di Yope dengan menumpang di rumah Simon, seorang pengolah kulit binatang. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dengan pertobatan Saulus, penghasut utama penganiayaan, gereja-gereja di Yudea, Galilea, dan Samaria menikmati penangguhan penghukuman. Mereka mengalami kedamaian, peneguhan, dan pertumbuhan. Rasul Petrus mengambil kesempatan untuk melakukan perjalanan yang mungkin termasuk wilayah Galilea dan Samaria, tapi pasti termasuk wilayah Yudea Barat, terutama dua kota yakni Lida dan Yope, di mana Filipus mungkin telah berkhotbah sebelumnya.
Di dua kota itulah Petrus melakukan dua mukjizat yang dicatat Lukas dalam Kisah Para Rasul. Yang pertama, penyembuhan Eneas, Kisah Para Rasul 9 ayat 32-35 di kota Lida. Kota ini sebelumnya dikenal dengan nama Ibraninya Lod. Terletak 11 mil tenggara Yope, di dataran indah Sharon. Dibangun oleh Semet dari Benyamin. Dihuni kembali setelah pembuangan Babilonia, di mana ternyata ada sebuah gereja orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Mukjizat kesembuhan Eneas. Petrus menemukan Eneas terbaring di tempat tidur selama 8 tahun dan lumpuh total. Lalu Petrus menyembuhkannya dengan menyebut nama Elias dan kemudian kuasa Yesus. Dengan kuasa dari Tuhan yang disembahnya, yakni Yesus, Petrus menyembuhkan Eneas dan kemudian memerintahkannya untuk bangun dan merapikan tempat tidurnya, di mana dia segera bangkit dan sembuh seketika. Mukjizat ini mengingatkan pada Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Semua orang di Lida dan Saron yang melihat Eneas kemudian menjadi berpaling kepada Tuhan. Mukjizat itu menegaskan Yesus sebagai Tuhan dan Petrus sebagai rasulnya. Hal yang sama terbukti benar juga di kota Yope ketika Petrus membangkitkan Tabita atau Dorcas. Kota Yope adalah sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania, sekarang dikenal sebagai kota Java. Terletak 35 mil barat laut Yerusalem, dari mana Yunus naik kapal ke Tarsis. Di situ juga ada sebuah gereja para murid telah mendengar. Mukjizat kesembuhan Tabita. Ada seorang murid bernama Tabita. Tabita adalah nama Aramnya. Dorcas adalah nama Yunaninya. Keduanya secara harafiah berarti kijang yang bertanduk panjang. Dia penuh dengan perbuatan baik dan amal. Dia menjadi sakit lalu meninggal dunia. Tubuhnya dimandikan dan dibaringkan di kamar atas. Mendengar bahwa Petrus ada di kota Lida, dua murid diutus untuknya. Sesampainya, Petrus dibawa ke kamar atas di mana para janda berdiri sambil menangis. Mereka menunjukkan baju dan pakaian yang pernah dibuat Dorcas. Petrus membangkitkan Dorcas dari kematian. Dia menyuruh semua orang keluar dari ruangan. Dia berlutut lalu berdoa, beralih ke tubuh ataupun ke mayat Tabita. Dia berkata, "Tabita, bangkitlah." Dia membuka matanya dan melihat Petrus. Lalu dia duduk. Petrus mengulurkan tangannya untuk membantu Tabita berdiri. Sesudah itu dia memanggil orang-orang percaya dan para janda tadi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita sudah hidup kembali. Mukjizat ini juga mengingatkan kita kepada Yesus yang membangkitkan putri Yairus. Hal itu diketahui di seluruh Yope dan banyak yang percaya kepada Tuhan. Kesimpulan, Petrus tinggal di Yope berhari-hari, tinggal bersama Simon, seorang penyamak kulit. Dari situ dia akan diutus kepada Cornelius. Dampak dari dua mukjizat di dua kota itu diungkapkan secara berbeda. Di Lida dikatakan orang berpaling kepada Tuhan. Di Yope dikatakan orang percaya kepada Tuhan. Tapi ini hanyalah dua cara untuk mengatakan hal yang sama. Untuk berbalik dari dosa dan diri sendiri dan berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menempatkan iman dan kepercayaan seseorang kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah bagaimana bukti bahwa Yesus adalah Kristus dan Petrus adalah rasulnya. Seharusnya hal ini memengaruhi kita semua. Dengan bukti seperti ini, tidak hanya di Kisah Para Rasul 9, tetapi di seluruh kitab suci. Bukankah kita harus berhati-hati untuk tidak mengabaikan keselamatan besar yang kita miliki di dalam Kristus? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah yang sangat menakjubkan ini, pelayanan Petrus di Yudea Barat, kita melihat bahwa Tuhan pun memakai kita di lokus kita masing-masing, di lingkungan kita berada, entah itu di sekolah, di gereja, di masyarakat, dimanapun kita diutus. Kita menjadi alat berkat ataupun alat instrumen Tuhan untuk memuliakan Tuhan, sehingga orang lain boleh melihat
bahwa kita ini adalah hambanya, kita adalah muridnya, dan kehidupan kita ini memperkenankan Tuhan, sehingga orang-orang yang tertarik untuk mengenal Yesus, kita boleh membimbing mereka, dan mereka juga boleh menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Shalom.